Jika kalian melihat daftar nama-nama klub Jepang, kalian mungkin akan menyadari bahwa klub Jepang memiliki ciri khas tersendiri dalam menciptakan nama klub sepak bola. Biasanya nama klub Jepang terdiri dari dua kata, di mana salah satunya diambil dari nama daerah tempat klub tersebut bermarkas. Sementara satu kata lainnya diambil dari berbagai bahasa, yang membuat nama klub Jepang terlihat lebih keren. Seperti misalnya Consadole Sapporo, Albirex Niigata, Gamba Osaka, Yokohama Marinos, Kashima Antlers, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana sejarah awal kemunculan nama-nama keren tersebut yang kemudian melekat menjadi ciri khas nama klub Jepang? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Sejarah penamaan klub Jepang sebenarnya sangat berkaitan erat dengan terbentuknya J-League pada tahun 1991 silam. Sebelum adanya J-League, kompetisi sepak bola yang ada di Jepang masih bernama Japan Soccer League atau JSL yang dibentuk pada tahun 1965. Pada era itu sepak bola di Jepang memang masih semi-profesional, di mana klubnya didirikan oleh perusahaan. Sedangkan para atletnya akan direkrut oleh perusahaan dan diangkat menjadi karyawan di sana. Namun beban kerja atlet tersebut tidak sama seperti karyawan lainnya, karena mereka harus berlatih sepak bola pada sore atau malam harinya. Bisa dibilang JSL saat itu sangat mirip seperti kompetisi Galatama yang ada di Indonesia. Keberadaan JSL sebenarnya memberikan dampak positif terhadap sepak bola Jepang. Buktinya pada tahun 1968, Jepang berhasil meraih medali perunggu pada ajang Olimpiade di Meksiko. Namun sayangnya prestasi tersebut dianggap belum cukup bagi Jepang untuk menguasai sepak bola Asia. Secara kualitas dan popularitas, sepak bola Jepang saat itu masih kalah dibandingkan dengan bisbol atau sumo. Berangkat dari permasalahan inilah, Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA mulai berpikir untuk membentuk sepak bola profesional. Akhirnya pada tahun 1991, dibentuklah J-League yang menjadi kompetisi sepak bola di Jepang, menggantikan JSL. Meski begitu, musim pertama J-League justru baru dimulai pada tahun 1993. Jeda waktu 2 tahun inilah yang menjadi masa krusial bagi J-League dan klub-klub Jepang dalam membangun kompetisi profesional. Salah satu poin penting yang dipikirkan J-League adalah bagaimana caranya agar sepak bola dapat bersaing dengan bisbol. Sebelumnya sepak bola Jepang juga sudah meniru bisbol dengan memasukkan nama perusahaan sebagai identitas mereka. Bahkan sampai sekarang pun, klub-klub bisbol di Jepang masih membawa nama perusahaan. Sayangnya penggunaan nama perusahaan pada klub sepak bola dianggap kurang menjual, karena tak banyak penonton yang mau datang ke stadion. Salah satu alasannya karena kurangnya kedekatan batin antara supporter dengan klub sepak bola, sehingga klub tersebut terkesan hanya milik perusahaan dan karyawannya saja. Untuk mengatasi ini, J-League kemudian menggandeng agensi iklan Dentsu Advertising. Perusahaan inilah yang menjadi kunci terhadap penamaan serta logo klub peserta J-League. Saat itu Dentsu Advertising mengusulkan untuk menghilangkan nama perusahaan yang sudah melekat sejak era JSL. Sebagai gantinya, setiap klub harus menggunakan nama daerah tempat klub tersebut berasal untuk menggait simpati masyarakat sekitar. Agar tidak monoton, satu kata tambahan disematkan agar terlihat lebih keren. Namun kata yang dimasukkan tidak asal-asalan dan tidak kuno. Bahkan tak sedikit yang mencampurkan unsur asing, sehingga muncullah nama-nama seperti Albirex, Verdi, Marinos, dan masih banyak lagi. Kata Albirex sendiri berasal dari kata Albireo yang bermakna angsa, serta rex dalam bahasa Latin yang berarti raja. Kemudian kata Verdi
berasal dari kata verde yang dalam bahasa Portugis bermakna hijau. Pemilihan nama ini berdasarkan seragam Tokyo Verde yang berwarna hijau. Sedangkan Marinos berasal dari bahasa Spanyol yang berarti pelaut. Nama ini terpilih karena Yokohama merupakan kota pelabuhan. Selain Yokohama, klub lain yang mengambil tema lautan adalah Shonan Bellmare. Bellmare adalah gabungan dari dua kata berbahasa Italia, yakni bell dan mare. Jika digabungkan memiliki arti lautan yang indah. Shonan sendiri merupakan area pesisir di kota Hiratsuka yang sangat cocok jika digabungkan dengan kata Bellmare. Kemudian ada pula Kashima Antlers, di mana kata Kashima sendiri berarti pulau rusa, sedangkan Antlers merupakan bahasa Inggris dari tanduk. Penggunaan nama hewan juga dilakukan oleh Nagoya Grampus. Kata Grampus sendiri diambil dari bahasa Latin yang bermakna lumba-lumba riso. Hewan ini memiliki patung yang terdapat di puncak Kastil Nagoya. Selanjutnya ada Sunfresh Hiroshima yang menuangkan referensi sejarah ke dalam nama mereka. Kata Sunfresh merupakan gabungan dari kata sun yang dalam bahasa Jepang berarti tiga, serta fresh dari bahasa Italia yang bermakna anak panah. Tiga anak panah ini merupakan simbol pengorbanan pahlawan di masa lampau yang juga diadopsi pada logo mereka. Lalu ada Shimizu S-Pulse yang menonjolkan kata S pada identitas mereka. S yang pertama adalah kota Shimizu yang berada di prefektur Shizuoka yang menjadi kandang mereka. Kemudian S lainnya adalah soccer dan supporters yang membentuk satu kesatuan menjadi denyut nadi dari klub ini. Makna tersebut tersirat dalam kata pulse yang berarti detak. Lalu adakah klub Jepang yang masih menggunakan nama perusahaan? Meskipun sulit untuk mencarinya, namun sebenarnya ada klub Jepang yang masih memasukkan unsur perusahaan ke dalam nama mereka. Klub tersebut adalah Urawa Red Diamonds. Kata Red Diamonds sendiri merujuk pada berlian merah pada logo Mitsubishi. Klub ini memang dibentuk oleh perusahaan Mitsubishi dan sebelumnya bernama Mitsubishi Urawa FC. Sebenarnya masih banyak lagi nama-nama klub Jepang yang memiliki makna unik dan terlihat sangat keren. Selain perubahan nama tersebut, ada banyak faktor lain yang membuat sepak bola Jepang semakin maju dan berkembang pesat menjadi raksasa Asia. Seperti kompetisi bertingkat yang dikelola dengan baik, akademi yang terus mendidik pemain muda, maupun keberadaan pemain asing yang turut serta menaikkan level pemain Jepang. Sehingga tak mengherankan apabila klub Jepang maupun J-League menjadi salah satu panutan bagi sepak bola Asia lainnya. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola mancanegara seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.